Selamat datang di channel Gudang IT. Ini merupakan alur cerita film dari The Tomorrow War tahun 2021 tanpa banyak kecot, cekicot. Di bulan Desember tahun 2022, seorang pensiunan tentara bernama Daniel yang saat ini menjadi guru biologi mendapatkan telepon dari pemerintah bahwa dirinya terpilih saat pengumuman rekrutmen Angkatan Darat, yang merupakan sebuah pekerjaan yang sangat Daniel idam-idamkan. Sementara istri Daniel, Amy, dan anaknya, Muri, mempersiapkan acara malam Natal sekaligus nonton Piala Dunia bersama-sama. Sementara Daniel kesal lantas lamaran Daniel ditolak, dan Daniel hanya bisa menjadi guru biologi selamanya. Daniel kemudian memasuki rumah dengan wajah yang murung, namun Muri, anaknya, menyemangatinya dengan berkata, ia ingin menjadi ilmuwan yang pintar seperti ayahnya. Daniel dan keluarganya menonton pertandingan Piala Dunia bersama-sama, namun tiba-tiba muncullah kilatan cahaya di tengah lapangan sepak bola yang mengeluarkan pasukan bersenjata yang mengaku dari masa depan. Ia menjelaskan bahwa 30 tahun ke depan seluruh umat manusia akan musnah dibantai oleh alien jahat. Namun pasukan ini meminta seluruh manusia untuk dikirim ke masa depan untuk membantunya melawan alien jahat. Ini adalah harapan terakhir bagi umat manusia di masa depan. Sejak saat itu, fasilitas portal menuju masa depan sudah dibangun, dan setiap minggunya dikirim ribuan tentara untuk bertempur di masa depan. Setelah seminggu, pasukan itu akan dikirim ke tahun 2022 dan hanya sedikit yang berhasil selamat. Karena banyaknya manusia yang tidak memenuhi syarat, pemerintah mewajibkan semua rakyatnya untuk wajib militer, supaya memenuhi syarat agar bisa dikirim ke masa depan. Sejak saat itu, ribuan warga sipil dikirim ke masa depan dan hasilnya sama saja, hanya beberapa orang yang selamat setelah kembali. Hal ini memicu kepanikan seluruh media tentang kematian prajurit yang kembali. Sementara Muri, anaknya, tidak bisa tidur memikirkan ayahnya yang akan dikirim ke masa depan. Kemudian Daniel memeluk putrinya dengan erat dan berkata, semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Daniel mengajar mahasiswa di sebuah universitas. Namun, para mahasiswa terlihat malas untuk belajar. Dan Daniel mencoba untuk memberikan kesempatan untuk membahas hal baru kepada mahasiswanya, agar mereka bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Seorang murid bernama Martin mengacungkan tangan, namun tidak dihiraukan oleh Daniel, karena yang dibahas tiada lagi selain gunung berapi purba. Tapi ada salah satu anak mengacungkan tangan dan bertanya kepada Daniel, mengapa kita masih terus belajar jika akhirnya seluruh umat manusia akan musnah beberapa tahun ke depan? Daniel pun menjawab, untuk mencegah semua itu terjadi, kita membutuhkan para ilmuwan cerdas untuk melawan alien. Jadi kalian harus fokus belajar. Saat itu juga ada notif di HP Daniel yang menandakan dia terpilih sebagai wajib militer. Setelah dites, salah satu petugas membocorkan bahwa Daniel akan mati 7 tahun lagi. Saat ditanya oleh Daniel mengapa penyebabnya, petugas itu enggan memberitahunya. Ternyata Daniel memenuhi syarat untuk dikirim ke masa depan dan lengannya dipasangkan alat yang berfungsi untuk teleportasi ke masa depan dan agar bisa kembali ke tahun 2022. Alat ini juga diberikan sistem pelacak, jadi Daniel tidak bisa kabur dari tugas ini. Kemudian Daniel diberikan kesempatan 1 hari untuk menemui keluarganya dan untuk mengucapkan perpisahan terakhirnya. Daniel langsung bergegas menemui istrinya yang bekerja sebagai psikologi membantu orang-orang yang selamat dari masa depan. Kebanyakan dari mereka mengalami depresi yang sangat berat. Amy tidak ingin Daniel pergi untuk bertugas, karena sedikit orang yang berhasil kembali dan banyak yang depresi hingga menjadi gila. Ia akan mencarikan orang yang akan membuka gelang itu. Daniel kenal orang yang dapat membuka gelang itu. Ia pun bergegas menuju bandara swasta, lalu ia memasuki gudang dan bertemu seorang pria. Pria itu bernama James, ayah Daniel sendiri, yang saat itu menjadi tukang servis pesawat terbang. Ini adalah kali pertamanya bertemu setelah berpisah 20 tahun lamanya. James mengerti tujuan Daniel menemuinya, yaitu ingin membuka gelang besi yang ada di tangannya.
Kebetulan James pernah beberapa kali diminta bantuan untuk membuka gelang yang serupa. Lalu Daniel bertanya mengapa ia meninggalkan ibu dan dirinya. Suasana pun menjadi memanas, lalu James menjelaskan mengapa dirinya meninggalkannya, yaitu setelah perang di Vietnam, ia mengalami trauma dan takut melukai keluarganya karena depresi tingkat tinggi. Daniel yang marah pun tidak jadi meminta bantuan dan memilih untuk melaksanakan tugas dari pemerintah bahwa dirinya akan dikirim ke masa depan. Daniel pun memberitahu istrinya bahwa ia akan pergi untuk bertugas di masa depan. Kemudian Daniel menemui putrinya, Muri, dan bercerita bahwa dia akan dikirim ke masa depan. Kemudian wajah Muri pun menjadi murung dan dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Daniel memberitahu Muri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Daniel pun berjanji minggu depan ia akan pulang hidup-hidup. Daniel pun kembali ke pangkalan militer dan petugas memberitahu titik kelemahan alien yaitu leher dan perutnya. Petugas lain memberitahu setelah seminggu di masa depan mereka akan otomatis kembali dengan bantuan gelang besi itu. Saat berbaris, Daniel berkenalan dengan seseorang bernama Charlie dan juga seseorang bernama Dorian. Dia juga terpilih untuk dikirim ke masa depan. Daniel dan Dorian mendapatkan informasi kalau Charlie yang ternyata sudah pernah pergi ke masa depan sebanyak 2 kali. Dia juga pernah memotong cakar alien dan dijadikan kalung sebagai souvenir. Setelah mengamati sekitar, Daniel dan Charlie sadar kalau ternyata yang terpilih adalah mereka yang berusia di atas 40 tahun. Alasannya adalah mereka harus sudah mati di tahun yang akan datang, agar nanti setelah melompat ke masa depan mereka tidak bertemu diri mereka sendiri yang sudah tua, agar tidak terjadi paradoks. Seseorang kemudian bertanya kenapa tidak mengirim mereka ke tahun sebelum para alien menyerang bumi dan mencegah hal itu terjadi. Petugas menjelaskan kalau mereka hanya bisa melompati tahun di mana sudah terbangun tower lompatan. Saat ini baru saja dibangun dan 30 tahun di masa depan. Sedangkan waktu terus bergerak maju, begitupun di masa depan. Salah satu petugas memberitahu alien yang mereka hadapi bernama Wedgespec yang sangat berbahaya. Malam harinya sirine pun berbunyi, semua orang pun bersiap-siap. Petugas memberitahu di masa depan laboratorium terakhir yang meneliti Wedgespec sedang diserang. Mereka harus bergegas dengan cepat. Jamling pun dinyalakan. Semua orang merasa gugup, berbeda dengan Daniel. Ia mencoba tenang karena dia sudah pernah menjadi tentara. Pasukan itu pun mulai dikirim menuju masa depan, namun terjadi kerusakan pada alatnya yang membuat orang-orang itu terjatuh dari langit. Beruntung Daniel terjatuh tepat di kolam renang. Mereka yang terjatuh di kolam renang berhasil selamat, sementara yang lain harus tewas dan luka-luka. Setelah terjatuh dari ketinggian, beberapa orang yang selamat melihat keadaan bumi yang sudah porak-poranda. Dari alat komunikasi terdengar suara komandan memerintahkan Daniel dan yang lainnya menuju laboratorium terakhir di gedung dekat mereka untuk menyelamatkan para peneliti yang ada di sana tepat waktu, karena kota itu akan dibom sebentar lagi. Daniel dan yang lainnya pun langsung bergegas menjalankan misi penyelamatan ini. Mereka berjalan mengendap-endap menuju lokasi laboratorium yang dimaksud. Sesampainya di dalam laboratorium, situasi terlihat sangat kacau. Terkejut saat melihat mayat para peneliti bergantungan di langit-langit. Tidak ada satupun orang yang selamat di laboratorium ini. Komandan kemudian menyuruh mereka mengambil sampel penelitian dan bergegas pergi dari dalam laboratorium. Di tempat lain, pesawat-pesawat membom mulai berterbangan menuju kota. Saat semua sampel diambil, mereka pun bergegas keluar. Saat sedang berjalan keluar, dari atas terlihat beberapa Wedgespec yang melihat memperhatikan mereka. Ternyata punggung Wedgespec kebal akan tembakan. Satu-satunya titik kelemahan Wedgespec adalah perut dan lehernya. Setelah keluar dari dalam gedung, mereka bergegas berlari menuju kendaraan yang menjemput mereka. Tiba-tiba muncul Wedgespec yang menyerang kendaraan-kendaraan itu. Mereka pun terpaksa berlari menghindari kepungan Wedgespec.
Di saat yang sama, pesawat pembom mulai menjatuhkan bom di penjuru kota. Daniel dan yang lainnya tidak sengaja terjatuh ke dalam terowongan bawah tanah. Beberapa orang tidak selamat dalam pertempuran ini. Mereka yang terluka menyuruh Daniel untuk kabur menyelamatkan semper ini. Di atas, pesawat pembom kemudian kembali meledakkan seluruh kota. Beberapa saat kemudian, Daniel terbangun di dalam barang militer. Daniel dan Charlie selamat dalam misi ini. Daniel dan Charlie lalu mendekati Dorian yang sedang menyendiri. Dorian merasa apa yang mereka lakukan saat ini sia-sia. Manusia akan tetap punah. Daniel pun kembali bertanya, jika Dorian merasa semua ini sia-sia, kenapa dia kembali bahkan sampai 3 kali? Apa artinya kalung cakar White Spec yang dia kenakan itu? Dorian pun menjawab kalau kalung itu dia kenakan bukan untuk gaya-gayaan. Dorian ternyata mengidap kanker parah, divonis mati 6 bulan lagi. Dorian tidak takut mati, dia ingin kematiannya tidak sia-sia. Kemudian Daniel dipanggil oleh komandan militer yang tadi memberinya perintah. Secara mengejutkan, ternyata komandan militer ini adalah Muri, putrinya sendiri, yang saat ini sudah dewasa. Daniel terkejut melihat putrinya kini menjadi wanita yang tangguh. Saat ini, selain menjadi komandan, Muri adalah seorang ilmuwan bioteknologi. Daniel sangat bangga dengan putrinya itu, namun Muri tidak terbuai nostalgia. Muri ingin fokus pada misi khususnya yang akan diberikan pada Daniel. Karena diramalkan umat manusia seminggu ke depan akan musnah dari muka bumi. Muri langsung memperlihatkan gambaran web spek betina di dalam sarangnya. Muri berhasil menciptakan racun yang bisa membunuh pejantan di sarang itu. Namun ternyata web spek betina bisa kebal terhadap racun. Muri dan timnya akan menangkap white spec betina itu hidup-hidup untuk diteliti. Ini adalah harapan terakhir umat manusia. Mereka pun mulai bergerak. Di dalam helikopter, Muri mulai bercerita 3 tahun lalu white spec pertama kali terlihat di tempat ini, yaitu Rusia bagian utara. 3 tahun kemudian, white spec kemudian menguasai segala penjuru dunia. Daniel pun terkejut mengetahui perkembangan white spec yang sangat cepat. Daniel kemudian berkata saat dipasangi gelang besi, petugas memberitahu kalau dia akan meninggal 7 tahun setelah pulang dari misi ini. Daniel bertanya mengenai keadaan keluarganya sebelum dia meninggal. Muri mengiyakan kalau itu adalah hari terakhirnya dia melihat Daniel. Namun Muri menolak memberitahukan kejadian sebelum Daniel meninggal. Mereka pun sampai di salah satu sarang white spec. Pasukan di bawah berhasil menyebak white spec betina di dalam lubang. Namun ternyata white spec itu terlalu kuat. Monster itu berhasil membunuh beberapa pasukan. Muri pun memutuskan untuk turun membantu. White spec betina ini terus mengamuk. Terlihat dari luar beberapa monster bergerak mendekat. Daniel pun ikut turun. Daniel membantu Muri untuk memancing white spec betina dimasukkan ke dalam kandang. Dengan susah payah akhirnya mereka pun bergegas membawa monster itu menuju markas. Dari belakang ratusan white spec mengejar mereka. Mereka pun berhasil menyelamatkan diri dan Muri menyalakan flare gun. Setelah itu Muri berkata dia tidak ingin Daniel membahayakan dirinya sendiri karena hal itu akan menghancurkan rencana Muri. Muri ingin Daniel tetap hidup apapun yang terjadi. Namun sebagai seseorang ayah tidak akan membiarkan putrinya dalam bahaya. Muri lalu bercerita sepulangnya dari masa depan. Daniel yang depresi pergi meninggalkan Muri dan ibunya. Saat Muri berusia 14 tahun, Daniel dan ibunya bercerai. Saat Muri berusia 16 tahun, mulai mendapatkan kabar kalau Daniel mengalami kecelakaan mobil. Muri ada di rumah sakit melihat detik-detik ayahnya itu meninggal dunia. Muri tidak ingin semua itu terjadi. Muri ingin ayahnya selalu ada di sisinya.
Sebuah helikopter kemudian datang menjemput mereka berdua. Helikopter itu membawa mereka ke pangkalan militer di tengah lautan sekaligus tempat tower Jamling berada. Sesampainya di sana, Muri langsung memulai penelitian mencari racun yang bisa membunuh Wedgespag betina. Semalaman Muri melakukan ribuan tes sendirian. Muri kemudian memberitahu rencana yang akan dia lakukan nantinya. Setelah Muri berhasil menemukan racun itu, Muri akan memberikan racun itu kepada Daniel yang akan kembali ke masa lalu besok siang. Muri ingin Daniel memperbanyak racun itu sebelum semua ini terjadi. Ini adalah misi bunuh diri bagi Muri. Namun Daniel akan melindungi apapun yang akan terjadi. Muri pun akhirnya berhasil menemukan racun yang efektif. Di saat yang sama, Wedgespag betina itu tiba-tiba terbangun. Dari luar, terlihat jutaan Wedgespag bergerak menyerang markas. Muri dan Daniel pun bergerak menuju helikopter untuk menyelamatkan diri. Namun, jutaan Wedgespag berhasil mencapai markas. Monster-monster itu menyelamatkan Wedgespag betina yang sebelumnya ditahan. Kemudian, Muri bertarung melawan Wedgespag yang mengepung mereka. Muri pun terkena tembakan di perutnya, sementara itu satu-satunya helikopter yang tersisa pergi karena diserang oleh Wedgespag. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Muri yang tidak bisa bergerak lagi berterima kasih kepada Daniel. Ia sangat bahagia bisa kembali bertemu ayahnya setelah sekian lama. Muri lalu menyerahkan racun yang barusan ia temukan kepada Daniel. Muri ingin memastikan semua ini tidak terjadi. Tiba-tiba Wedgespag betina muncul menarik Muri. Daniel yang ingin menolong Muri ternyata waktunya telah habis. Daniel pun kembali ke masa lalu bersama beberapa orang yang selamat. Beberapa saat kemudian, Daniel terbangun di dalam markas militer. Daniel menyalahkan racun kepada petugas dan menyuruh mereka untuk menggandakan racun itu dalam jumlah yang banyak. Namun, petugas memberitahu kalau Jamling di masa depan telah hancur. Mereka tidak bisa mengirimkan siapapun ke masa depan lagi. Semua telah berakhir. Daniel melihat Charlie yang juga selamat kembali ke masa lalu bersamanya. Setelah keluar dari pangkalan militer, Daniel langsung disambut oleh istrinya. Setelah sampai di dalam rumah, Daniel langsung memeluk dengan erat Muri. Dia tidak ingin kehilangan Muri. Daniel kemudian bercerita kepada istrinya, di masa depan dia bertemu dengan Muri yang sudah dewasa dan menjadi komandan militer sekaligus peneliti yang hebat. Daniel mendapatkan racun yang diciptakan oleh Muri, namun dia bingung harus diapakan racun itu. Sedangkan serangan pertama kali terjadi di Rusia tahun 2048. Dan susahnya lagi, tidak ada satupun catatan ataupun rekaman satelit mengenai kapan turunnya pesawat alien di tahun-tahun itu. Amy lalu berkata jika alien itu ternyata sudah ada di bumi sebelum tahun 2048. Ataupun bahkan mereka sudah ada di sini sejak dahulu kala. Kemudian Daniel memiliki ide, kemudian menemui Dorian yang sedang minum di dalam bar. Daniel meminjam cakar Wedgespag untuk diteliti karena Daniel memiliki misi untuk menyelamatkan dunia. Mereka meminta Charlie untuk meneliti cakar itu. Charlie menemukan sampel abu vulkanik yang berasal dari Cina di dalamnya. Hanya pakar gunung berapi yang bisa menjelaskan. Kemudian Daniel mengajak yang lain ke sekolah tempat ia mengajar. Daniel bertanya kepada Martin kenapa abu vulkanik di Cina bisa mempengaruhi cakar alien yang berasal dari Rusia. Kemudian Martin bercerita dahulu kala pernah terjadi letusan gunung Changbai yang sangat dahsyat di tahun 946 sebelum Masehi. Abu ledakan gunung itu menyelimuti separuh bumi dan masih bisa ditemukan saat ini terkubur di dalam es. Martin lalu memperlihatkan glacier terbesar di Rusia yang masih menyimpan abu vulkanik di kedalaman 400 meter. Daniel dan Charlie pun sadar selama ini para alien itu sudah ada di bumi. Mereka pasti bersembunyi di bawah gunung es. Daniel langsung meminta Menteri Pertahanan untuk mengirimkannya ke Rusia untuk meneliti apakah teori tentang alien yang sudah ada di bumi benar atau salah. Namun, Menteri Pertahanan menolak mentah-mentah karena semua negara saat itu sedang mengalami krisis, apalagi Rusia adalah musuh Amerika. Mereka tidak bisa melakukan misi di sana. Daniel pun memiliki ide lain. Daniel menemui ayahnya James.
Kemudian Daniel meminta bantuan James untuk terbang diam-diam menuju Rusia. Daniel yakin para alien sedang bersembunyi di sana. Tanpa pikir panjang, ia bersedia membantu Daniel. Mereka pun bersiap-siap. Petugas yang dimintai membantu menggandakan racun juga ikut dengan membawa beberapa koper berisi racun. Mereka langsung terbang menuju Rusia, bagian utara. Beberapa saat kemudian mereka sampai di Glester yang dimaksud. Rombongan itu menyusuri Glester mencari sesuatu yang mencurigakan. Setelah beberapa saat mencari, mereka melihat elektronik di kompas pun tidak berfungsi. Itu artinya ada medan magnet yang sangat kuat di bawah mereka. Setelah salju diledakkan, mereka bergegas turun memasuki gua salju. Ternyata benar, mereka melihat sebuah pesawat alien yang terjebak salju. Daniel pun berkata jika mereka masuk kemungkinan tidak akan keluar hidup-hidup. Daniel mempersilahkan timnya untuk pulang dan memberitahu dunia bahwa ada pesawat alien di sini. Namun di sini James dan Charlie merasa birokrasi dunia akan sangat lambat mengatasi hal ini. Bisa jadi Witchpack akan keburu muncul sebelum bisa diatasi. Mereka tidak punya waktu sebanyak itu. Mereka pun sepakat untuk masuk guna menyelamatkan masa depan umat manusia. Daniel dan yang lain akan masuk sementara Charlie dan James akan berjaga di luar. Jangan sampai ada Witchpack yang lolos pergi keluar. Saat sedang menyusuri pesawat alien, Daniel sadar kalau alien yang mengendarai pesawat ini telah tewas dan membeku. Alien-alien ini sepertinya tidak sengaja mendarat di bumi, dan Witchpack sendiri adalah hewan rekayasa genetik atau senjata yang digunakan alien untuk menyapu habis makhluk di planet. Mereka lalu menemukan ruangan di mana terdapat beberapa Witchpack yang sedang tertidur. Daniel dan yang lain mulai menyuntikkan racun ke beberapa Witchpack itu dan berhasil membunuhnya. Namun aksi ini membuat beberapa Witchpack yang lain keluar dari sarangnya. Daniel kemudian mengejar Witchpack yang kabur. Di luar, Charlie dan James menimbaki Witchpack yang mencoba kabur, dan di dalam pesawat pasukan itu menemukan sarang Witchpack yang lebih banyak lagi dan mulai menetas. Dorian pun memilih meledakkan pesawat itu. Terjadi ledakan yang sangat besar. Di luar, Daniel berhasil selamat. Daniel bertemu dengan James dan Charlie. James memberitahu satu ekor Witchpack berukuran besar berhasil kabur. Itu adalah Witchpack betina. Kemudian mereka mengikuti jejaknya dengan memancing menggunakan boneka salju. Beberapa kali mereka menembaki makhluk itu, namun Witchpack itu menghilang di antara tumpukan salju. Saat sedang mengawasi sekitar, tiba-tiba Witchpack kembali muncul menyerang mereka. Daniel dan James berhasil menyerang kedua mata Witchpack. Mengetahui Witchpack itu sudah buta, Daniel dan James memancing Witchpack itu untuk ke pinggir jurang. Daniel kemudian memasukkan racun ke dalam mulutnya dan menendang hingga terjatuh dan hancur. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan makhluk itu untuk selama-lamanya. Esok harinya, Daniel pun pulang ke rumah mengajak James untuk bertemu cucunya bernama Muri. Daniel ingin memastikan akan selalu ada melindungi keluarga ini selamanya. Berakhirlah alur cerita film The Tomorrow War ini. Pesan-pesan yang bisa kita ambil ialah lakukan sesuatu yang kamu yakini. Karena jika kamu gagal, kalian akan mendapatkan pengalaman, dan jika kalian berhasil, kalian akan senang. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.